Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang beberapa konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang tidak atau batal di dalam puasanya. Ada yang berkewajiban untuk mengqadha saja, ada yang berkewajiban untuk membayar fidyah saja, dan ada yang berkewajiban untuk membayar fidyah sekaligus mengqadha. Yang pertama adalah ma yalzamu fil qadha wal fidyah. Ada golongan orang yang selain mengqadha juga harus membayar fidyah. Nah, ini ada dua golongan, yaitu yang pertama adalah orang yang batal puasanya karena orang lain. Orang yang batal puasanya karena orang lain. Misalnya ibu menyusui. Ibu menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir akan bayinya, atau sedang hamil mengkhawatirkan janinnya, kemudian dia tidak berpuasa. Orang menyelamatkan orang lain, misalnya sedang tenggelam atau dalam kebakaran misalnya, kemudian dia tidak berpuasa atau puasanya menjadi batal. Maka dalam hal ini selain berkewajiban untuk mengqadha, juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Nah, dalam hal ini juga kita bisa masukkan, bisa kiaskan ke para petugas medis yang bertugas melayani pasien, khususnya misalnya saat ini adalah pandemi. Nah, dalam rangka untuk menjaga kondisinya, kemudian menyelamatkan pasien, menyelamatkan nyawa pasien, kemudian dia tidak berpuasa. Nah, dia terkena kewajiban mengqadha, juga terkena kewajiban membayar fidyah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah al-iftar ma ta'khiri qada'i ma imkani hatta ya'ti Ramadan akhir. Bagi orang yang pada Ramadan sebelumnya itu mempunyai hutang puasa, nah ketemu dengan Ramadan selanjutnya, sementara hutang puasanya belum dia bayar, belum dia qadha, dia terkena kewajiban qadha dan bayar fidyah. Sebagai contoh begini deh, pada tahun 1441 Hijriah dia punya utang puasa dua utang puasa yang dia belum bayar, dia belum qadha sampai ketemu 1442 Hijriah. Nah, hutang puasa tahun lalu itu harus dibayar nanti selepas Ramadan pada 1442 Hijriah plus membayar fidyah. Nah, apa fidyah? Membayar fidyahnya adalah memberi makan orang miskin satu mud untuk satu harinya. Satu mud sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, yaitu 0,6 liter atau 3/4 kilogram makanan pokok. Itu diberikan kepada fakir miskin. Bisa diberikan langsung atau melalui, biasanya ada amil, ada panitia zakat. Itu dua golongan pertama ya, yang wajib membayar fidyah, juga wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Kemudian yang kedua adalah ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Nah, yang kedua adalah hanya berkewajiban mengqadha, tidak berkewajiban membayar fidyah, tidak berkewajiban membayar fidyah. Ini banyak sekali. Ya, misalnya orang yang malam harinya tidak berniat berpuasa, artinya kan puasanya tidak sah. Atau orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa ada apa-apa, tanpa ada halangan tertentu, misalnya tiba-tiba membatalkan puasa, atau karena ada halangan tertentu, misalnya haid, misalnya tidak mampu, akhirnya dia batal puasanya, atau karena pingsan misalnya, itu dia batal puasanya, tetapi dia
hanya berkewajiban untuk mengkodok saja. Dia hanya berkewajiban untuk mengkodok, tidak membayar fidyah. Sementara yang ketiga adalah ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang hanya berkewajiban membayar fidyah saja, tidak perlu mengkodok. Ini berlaku bagi siapa? Bagi syekhun kabir, bagi orang yang sudah sangat tua, artinya tua renta ya, sudah sangat tua, artinya tidak mampu untuk berpuasa, atau ada seorang yang sakit keras sehingga dia tidak diharapkan, artinya kemungkinan kecil untuk sembuh, maka bagi yang seperti itu dia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah saja. Sebenarnya ada satu lagi yang dia tidak berkewajiban mengqadha, dia tidak berkewajiban membayar fidyah ketika tidak berpuasa Ramadan, yaitu bagi orang yang gila. Bagi orang gila ya tidak perlu membayar fidyah, tidak perlu mengqadha juga gitu. Ini penting untuk kita ketahui, sebab beberapa waktu yang lalu saya pernah menemukan kasus ada seorang ibu-ibu datang ke panitia amil, datang ke panitia zakat, ke amil zakat, kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk dia niatkan sebagai membayar fidyah gitu. Kebetulan saya yang menjadi amilnya, saya tanya, ini fidyah kenapa? Dia bilang, ini fidyah karena waktu itu saya tidak puasa. Iya, tidak puasanya kenapa? Saya tanya begitu, dia jawab karena saya haid. Jadi kemudian saya jelaskan bahwa tidak berpuasa karena haid, karena nifas, karena pingsan misalnya, atau karena ya dia tidak berpuasa, dia membatalkan diri begitu, tidak perlu membayar fidyah, dia hanya perlu mengqadha, dia hanya perlu mengganti puasa yang dia tinggalkan. Nah, kalau hanya batal karena haid, saya bilang, maka tidak perlu membayar fidyah. Ibu cukup mengqadhanya saja, kecuali pada tahun lalu di mana ibu berhutang, kemudian belum disahur, belum diqadha sampai ketemu pada Ramadan tahun ini. Nah, itu perlu di fidyah, perlu membayar fidyah. Tetapi kalau sudah diqadha, maka tidak perlu membayar fidyah. Gitu. Sedikit pembahasan mengenai beberapa konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang tidak diqadha, maka tidak perlu membayar fidyah. Gitu. Sedikit pembahasan mengenai beberapa konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang tidak menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.